Membuat karya video itu tidaklah mudah dan penuh resiko. Gue akan coba share pengalaman gue pada saat membuat karya pribadi Cinematic Traveling Tanah Toraja, yang mana pada saat itu kurang lebih 10 hari perjalanan di Makassar dan di Toraja. Kita perginya berempat, dari Jakarta berdua, gue sama Agis, asisten gue, lalu ada juga Taufik, orang Toraja, tapi dia jemput gue sampai ke Makassar, dan juga Yusuf, orang Sidrap. Nah, kita berjalan mulai dari Makassar hingga Toraja. Ya, pengen gue share hari kelima dulu deh. Ini pengalaman menarik karena terakhir di hari di Toraja itu ya. Dimana gue pengen buat video. Dalam hayalan gue pengen buat opening video itu ada anak kecil dengan pakaian adat Toraja, lalu dia nyanyi lagu khasnya Toraja. Nah, untuk itu kita pengen cari di tengah saung sawah gitu. Ketemulah akhirnya. Ketemu yang mana? Dari parkiran menuju saung itu kurang lebih 500 meter. Jauh banget, asli jauh banget. Karena memang tidak banyak saung-saung ternyata kalau konsep di Toraja begitu ya. Dan kita menemukan suatu rintangan yang berat banget. Karena pematangnya di Toraja itu kecil-kecil banget dan banyak yang putus-putus. Pada saat itu kita bawa ada kurang lebih 4 kamera. Lalu 1 drone, ada 3 gimbal, ada 3 gimbal, kita bawa semua tuh turun ke bawah. Nah, ada satu momen yang pengen gue share pada kali ini, momen yang benar-benar membuat gue pada situ berdetak kencang sekali, karena ada pematang yang putus, yang mana harus kita loncat pematang ini, gitu. Dia putus dan kita harus loncat, dan itu penuh lumpur ya. Nah, pada saat gue loncat, itu nggak sengaja gue jatuh. Drone yang gue bawa itu untungnya masuk dalam tas hardcase yang kedap udara. Jadi pada saat jatuh gue kepleset, tas ini cemplung ke dalam air. Nyemplung dalam air. Wah, gue panik luar biasa gitu kan. Dan untungnya pada saat sampai di saung kita buka, ya alhamdulillah, karena ini adalah tas yang kedap udara, jadi air pun nggak bisa masuk, aman. Nah, ini pengen gue share. 3 teman gue yang lain itu bawa 1 anak itu dan juga bawa drone. Kayak Agis bawa 2 gimbal seingat gue. Lalu juga si Yusuf juga bawa gimbal dan kamera. Yang totalnya kurang lebih, kalau kita total semua itu kurang lebih 120 juta kita bawa tuh semua. Resiko banget. Bayangin kalau saat Agis sama Taufik itu kan megang gimbalnya udah terpasang semua, standby. Kalau seandainya mereka kepleset kayak gue, lalu kamera A7C misalnya yang gue pakai dan lensa Sigma gitu, yang kurang lebih totalnya kurang lebih berapa, 38 juta gitu, jatuh nggak sengaja kan, nyemplung, ya kelar hidup lo, karya lo berantakan, alat-alat syuting lo hancur. Dan ingat, ini hanya untuk karya pribadi, segitu resikonya sebenarnya membuat karya-karya. Mungkin teman-teman yang ke gunung juga, belum lagi yang kena hujan atau lembab yang bisa merusak sensor. Ya, membuat sebuah karya tanpa totalitas tidak akan maksimal. Pada saat kalian totalitas, kalian penuh dengan resiko. Nah, itu. Jadi, ya kita harus belajar mungkin. Buat teman-teman yang sudah seperti mungkin yang gua alamin gitu, membuat karya pasti akan lebih respect rasanya melihat karya-karya orang. Karena kalian tahu betapa sulitnya membuat karya itu dan penuh dengan resiko. Belum lagi dengan biaya perjalanannya. Kurang lebih 10 hari itu, dana pribadi gua itu habis kurang lebih 16 juta gua hitung. 10 hari, karena yang menanggung bensin, makan, hotel. Kita yang harus gua tanggung. Tapi gua puas dengan itu semua. Tidak ada yang mensponsori, karena ini hanya karya pribadi, sob. Gitu, oke? Ya, ini share sedikit. Gua akan bagi juga mungkin beberapa pengalaman gua lain, karena banyak hal yang seru sebenarnya. Di hari 1 hingga hari 5 ini gue akan share satu-satu biar nggak terlalu panjang, tapi gue pengen promo sedikit buat teman-teman yang mencari t-shirt keren berkonsep videografi atau fotografi atau juga drone. Bisa mampir ke toko hijau gue, In23 Clothing. Di sana gue juga menjual beberapa produk kamera, alat-alat kamera seperti lighting dan aksesoris lainnya yang biasanya bekas gue review, kondisinya like new. Oke? Semoga ini bermanfaat.